kira untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan politik, hukum dan keamanan sangat siap. Dan saya tadi sudah pesan beberapa hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, dan juga yang berkaitan dengan dukungan terhadap investasi yang akan masuk ke Indonesia. Saya rasa itu. Gimana? Jadi pertama, ini urusan yang berkaitan dengan Menteri ATR BPN, Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Kita tahu beliau ini Ketua Umum Partai Demokrat pertama. Beliau juga alumni Akademi Militer Akmil. Juga ada pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University. Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR BPN karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau akan sangat siap. Ya, saya tadi sampaikan 3 hal ke Pak Menteri BPN. Yang pertama yang berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif. Yang kedua, target untuk HGU carbon trading yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk. Yang ketiga, yang berkaitan dengan target 120 juta PTSL. 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL harus bisa kita selesaikan. Saya rasa itu. Ya. Ada apa lagi Pak jabatan? Ya, namanya kalau kebutuhan memang mengharuskan ya kenapa tidak. Ya, terima kasih. Pak, terkait dengan pertemuan dengan ketua parpol lagi kapan Pak? Terkait dengan pertemuan dengan ketua parpol lain Pak? Ketua parpol? Iya, kan ada yang lain Pak, kata Bapak semuanya, kira-kira kapan Pak? Semua yang kira-kira memang harus ketemu ya bisa saja ketemu. Kalau memang nggak perlu ketemu, kenapa harus ketemu? Pak Presiden, ini dalam proses diatur semuanya. Karena saya memang ingin menjadi jembatan semuanya. Ya. Pak Presiden, Pak Prabowo udah nyiapin tim transisi katanya Pak, ada masukan Pak? Baik. Baru saja kita dengar keterangan dari Presiden Joko Widodo usai pelantikan 2 menteri yakni Menko Polhukam dan juga Menteri ATR. Dalam kesempatan barusan, Presiden Joko Widodo menyampaikan alasan terkait memilih Hadi Cahyanto sebagai Menko Polhukam. Ini dikarenakan latar belakang dari Hadi Cahyanto sebagai mantan Panglima TNI yang dianggap mumpuni menjabat sebagai Menko Polhukam. Pertama, saya bersyukur hari ini mendapatkan sebuah amanah dan kemuliaan yang luar biasa dari Presiden Joko Widodo, dari pemerintah dan negara untuk bisa menjalankan tugas sebagai Menteri ATR sekaligus Kepala BPN. Ini merupakan sebuah tanggung jawab yang insya Allah saya akan jalankan sekuat tenaga, walaupun kami juga menyadari ini adalah masa-masa yang tidak panjang, 8 bulan kurang lebih, tetapi saya selalu meyakini dalam waktu berapapun kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat dan juga negara. Saya mengucapkan selamat tentunya kepada Bapak Hadi Cahyanto sebagai Menko Polhukam yang baru, sekaligus saya mengucapkan banyak terima kasih karena tadi malam, walaupun ini serba mendadak, kalau boleh sedikit saya cerita, jadi Senin malam itu saya baru mendapatkan telepon dari Mensesnek Pak Pratik, hanya bertanya apakah ada di Jakarta, dan beliau kemudian menyampaikan saya diterima
oleh Pak Presiden Jokowi di Istana Merdeka kemarin Selasa jam 8. Saya tidak tahu agendanya apa ketika itu, tapi saya datang tentunya dan disitulah beliau meminta saya untuk bergabung di kabinet. Lalu juga menyampaikan bahwa hari ini akan dilakukan pelantikan. Oleh karena itu yang saya lakukan tentunya saya mengucapkan terima kasih dan segera menghadap Pak Prabowo Subianto juga, bagaimanapun beliau adalah pemimpin koalisi Indonesia Maju ke depan, untuk mendapatkan blessing juga, restu juga. Dan setelah itu saya menghadap Pak Hadi karena beliau yang selama ini luar biasa telah menangani berbagai isu persoalan yang mendesak di bidang ATR dan BPN, dan di antara itu semua termasuk tadi Pak Presiden Jokowi menyampaikan 3 hal yang tadi sudah beliau sampaikan juga. Ada beberapa prioritas, tetapi tentunya saya ingin meyakinkan 8 bulan ini bisa dituntaskan mudah-mudahan dengan segala daya upaya. Di antaranya untuk secara masif tadi sertifikasi elektronik ini yang bisa menjadi solusi terhadap berbagai persoalan termasuk ketumpang tindihan dan permainan dari mafia tanah, dan juga ini tentu masalah keadilan. Masalah keadilan bukan hanya masalah bagi-bagi sertifikat, tetapi ini masalah keadilan yang sangat fundamental, dan kita tentunya juga punya tujuan kalau apa yang dilakukan oleh Pak Hadi selama ini, ATR dan BPN ini bisa menghadirkan kepastian hukum, khususnya untuk tata ruang, lokasi, dan tanah yang akan digunakan sebagai tempat membangun berbagai infrastruktur di skala strategis nasional maupun lokal, maka investasi akan bergerak. Dan ini sebuah confidence yang harus kita tumbuhkan di dalam maupun dari luar negeri. Kalau investasi bergerak, tentu akan menghadirkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi rakyat akan bergerak, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan penghasilan, dan pada akhirnya masyarakat akan lebih sejahtera. Jadi banyak hal, termasuk juga tadi ada target yang disampaikan oleh beliau, mengejar hingga tuntas 120 juta bidang PTSL yang mudah-mudahan juga bisa kita kelola, dan tentunya kita meyakinkan agar isu lingkungan hidup juga bisa menjadi prioritas utama. Oleh karena itu kami akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai lembaga dan kementerian yang terkait, dan tentunya tadi malam saya sudah matur Pak Hadi, walaupun nanti beliau sebagai Menko Polhukam, berkenan nggak tetap saya ganggu untuk saya minta pandangan-pandangan dan juga masukan-masukan ya, karena ini kerja yang besar dan tentunya membutuhkan berbagai masukan, termasuk dari para ahli dan dari para akademisi. Demikian. Pesan dari Pak SBY ada nggak, Mas? Pesan dari Pak SBY terkait penunjukan ini? Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua keluarga besar Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mas, ada beban politik tertentu nggak sih setelah ada perputaran politik ini? Kenapa? Ada beban tersendiri nggak sih karena selama 9 tahun ada di luar pemerintahan? Tidak secara khusus. Yang jelas memang perlu adaptasi. Yang jelas kalau ditanya keluarga besar Demokrat sangat senang karena bagaimanapun memang tujuan utama dari politik, termasuk partai politik, adalah bisa berkontribusi seluas-luasnya melalui jalur pemerintahan, eksekutif maupun legislatif. Tapi insya Allah bisa kita jalankan dengan baik. Masuknya Mas Ahaye ke dalam koalisi ini apakah mempengaruhi sikap Demokrat juga di DPR, khususnya terkait dengan interpelasi pemilu? Oh, tentu kami selalu bijak menggunakan suara kami di parlemen, formal maupun informal. Yang jelas kami tidak ingin terjebak dalam isu-isu yang mengganggu konsentrasi pemerintah. Demokrat hari ini bersama pemerintah, ada dalam pemerintah. Jadi jelas kami biasanya disiplin, Demokrat itu disiplin sesuai dengan
kebijakan partai, dan tentunya kami ingin mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dan kita semua sampai dengan tuntas, bisa mengejar semua target, termasuk target-target ATR BPN yang luar biasa, banyak yang sangat kompleks, tapi insya Allah semua yang beliau telah lakukan selama ini dan seluruh jajaran Kementerian ATR BPN bisa kita tuntaskan dengan baik. Berarti akan menentang ya Pak jika berarti akan menentang ya jika ada hak angket pemilu soal kecurangan itu. Kenapa? Berarti akan menentang ya jika ada hak angket pemilu soal kecurangan itu. Yang jelas kita tidak usah prejudis ya, ada kecurangan dan lain sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca pemungutan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu dimanapun di negara manapun selalu ada isu-isu demikian. Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan, 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Oleh karena itu, saatnya kita sudah membangun kembali rekonsiliasi bangsa dan kita berikan ruang demokrasi. Kalau ada yang tidak puas, ada mekanismenya, silahkan. Itu hak warga negara, hak partai politik, tapi juga saya tidak ingin terjebak kita terlalu carut-marut dalam isu-isu semacam itu karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Mas, soal PDIP menolak hasil Sirekap ke nggak usah Mas. Terkait pemilu kan banyak tudingan kecurangan Pak. Terkait pemilu kan banyak tudingan kecurangan Pak, gimana sikap Menko gitu? Ya, ini ya. Saya pertama ingin mengucapkan banyak terima kasih atas amanah yang diberikan kepada saya, kepada Bapak Presiden, dan kita ketahui bersama bahwa kehormatan itu sudah diberikan sejak tugas kepada saya adalah sebagai Panglima TNI, kemudian sebagai Menteri ATR BPN, dan saat ini saya juga diberi kehormatan lagi menjadi Kemenko, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM. Ya, tentunya adalah satu kehormatan yang harus saya jaga dan saya laksanakan dengan baik. Tadi saya sempat berbicara dengan Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI terkait situasi politik dan keamanan semuanya kondusif, dan hal ini benar-benar harus kita jaga pasca Pesta Demokrasi tanggal 14 Februari tahun 2024. Kita memang boleh beda pilihan, namun persatuan dan kesatuan adalah yang utama harus kita jaga. Dan menjaga persatuan dan kesatuan itu adalah tugas seluruh komponen yang satu sama lain harus saling mendukung. Kemudian saya segera melaksanakan konsolidasi dengan lembaga kementerian terkait untuk tetap menjaga kondisi yang saat ini sangat baik, sangat kondusif ini agar terus dipertahankan. Karena ini adalah bagian dari tugas seluruh komponen. TNI dan Polri menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI, dan ini tentunya terus akan saya jaga bersama-sama, koordinasi bersama-sama dengan Panglima TNI maupun Kapolri. TNI Polri tetap berkomitmen bahwa NKRI harga mati. Untuk semuanya adalah untuk keberlanjutan pembangunan yang sedang kita laksanakan. Pak, terkait dengan BLBI Pak? BLBI akan kita, iya, skemanya sudah kita buat dan segera saya koordinasikan, termasuk juga mana-mana saja yang menjadi prioritas utama. Ya, kita tunggu saja. Hari ini saya akan koordinasi, segera setelah itu saya akan turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di BLBI, karena permasalahan itu juga menyangkut dengan permasalahan tanah yang selama ini juga saya bantu sebagai Menteri ATR, membantu untuk menyelesaikan permasalahan BLBI itu. Pak, ini kan Pak Ganjar mengusulkan mendorong DPR untuk hak angket mengusut kecurangan pemilu, Pak. Kalau dari pemerintah pandangannya gimana, Pak? Ya, itu nanti dulu lah. Ya, itu kita kita lihat nanti. Suasana sekarang kita jaga kondusif, suasana aman. Ini yang harus benar-benar kita jaga. Ada komunikasi juga menyampaikan menolak pemilu, Pak. Ini bagaimana? Ya, menyampaikan surat menolak ya, pemilu. saya sampaikan sekali lagi, kita jaga kondusivitas yang saat ini terjadi. Kita utamakan adalah kesatuan bangsa. Ada komunikasi nggak Pak dengan Pak Mahfud sebelumnya terkait usul? Saya baru dilantik sekarang, insya Allah dalam waktu dekat saya juga akan berkunjung ke tempat Pak Mahfud MD dan seluruh tokoh
bangsa, saya akan datangi semuanya. Ya, target penyelesaian Banyak fokus masyarakat itu pada KPU karena sirekapnya bermasalah, begitu Pak. Kalau dari pemerintah sendiri nanti akan apakah ada? Ya itu kan asumsi nanti dulu aja ya. Kalau sudah, saya kira hal itu masih jauh nanti aja kalau sudah ada laporan itu, dan saya minta kita harus benar-benar menjaga situasi yang kondusif nanti. Ini harus kita jaga benar-benar supaya kita semuanya juga nyaman. Ya, sekali lagi, pilihan boleh beda, namun persatuan dan kesatuan bangsa tetap harus terjaga. Ya, terima kasih. Ya, cukup. Terkait